Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa lagi dengan program yang luar biasa, SBB, Sepakat Bertumbuh Bersama-sama. Bapak Ibu sepakat? Amin. Kita sama-sama sepakat untuk bertumbuh. Bapak Ibu Saudara, langsung saja kita membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang ke-10, ayat 1 sampai dengan ayat ke-18. Saya akan bacakan bagi kita, Bapak Ibu simak baik-baik. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh, ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan? Karena congkak orang fasik giat memburu orang yang tertindas. Mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancangkan. Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya, dan orang yang loba mengutuki dan menista Tuhan. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut. Tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Tindakannya selalu berhasil. Hukum-hukummu tinggi sekali, jauh dari dia. Ia menganggap remeh semua lawannya. Ia berkata dalam hatinya, aku takkan goyang. Aku tidak akan ditimpa malapetaka turun-temurun. Mulutnya penuh dengan sumpah serapah, dengan tipu dan penindasan. Di lidahnya ada kelaliman dan kejahatan. Ia duduk menghadang di gubuk-gubuk. Di tempat yang tersembunyi ia membunuh orang yang tak bersalah. Matanya mengintip orang yang lemah. Ia mengendap di tempat yang tersembunyi seperti singa di dalam semak-semak. Ia mengendap untuk menangkap orang yang tertindas. Ia menangkap orang yang tertindas itu dengan menariknya ke dalam jaringnya. Ia membungkuk dan meniarap, lalu orang-orang lemah jatuh ke dalam cakarnya yang kuat. Ia berkata dalam hatinya, Allah melupakannya. Ia menyembunyikan wajahnya dan tidak akan melihatnya untuk seterusnya. Bangkitlah Tuhan, ya Allah, ulurkanlah tanganmu. Janganlah lupakan orang-orang yang tertindas. Mengapa orang fasik menista Allah sambil berkata dalam hatinya, engkau tidak menuntut. Engkau memang melihatnya, sebab engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati, supaya engkau mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri. Kepadamulah orang lemah menyerahkan diri, untuk anak yatim engkau menjadi penolong. Patahkanlah lengan orang fasik dan orang jahat, tuntutlah kefasikan sampai engkau tidak menemuinya lagi. Tuhan adalah Raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Bangsa-bangsa lenyap dari tanahnya. Keinginan orang-orang yang tertindas telah kau dengarkan, ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka. Engkau memasang telingamu untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan orang yang terinjak, supaya tidak ada lagi seorang manusia di bumi yang berani menakut-nakuti. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tema firman Tuhan dari Mazmur pasal 10 ini adalah Tuhan tidak pernah terlambat. Bapak Ibu Saudara, waktu Tuhan tidak pernah terlambat di dalam membela, menolong orang-orang benar yang tertindas, orang-orang lemah, dalam hal ini yatim piatu dan orang yang mungkin tidak berpengharapan. Waktu Tuhan akan datang untuk menolong mereka yang tertindas. Dan juga Bapak Ibu Saudara, waktu Tuhan akan datang juga. Untuk apa? Untuk menghukum orang-orang jahat, orang-orang fasik yang berkata tidak ada Tuhan. Bagi orang-orang fasik yang tidak bertobat, waktu Tuhan akan datang untuk menghukum mereka, Bapak Ibu Saudara. Nah, keyakinan ini harus ada di hati kita. Ya. Harus ada di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Dan memang saya harus akui, Bapak Ibu Saudara, tidak mudah bagi kita menantikan waktu Tuhan di tengah ketidakadilan, di tengah kekacauan yang ada di bumi ini. Tidak mudah bagi kita. Mungkin sering sekali ada perasaan dalam hati kita untuk menyerah, untuk putus asa. Tetapi hari ini Bapak Ibu Saudara, ada kebenaran yang akan memerdekakan kita. Bahwa waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Dari tulisan pemazmur ini kita akan melihat pelajaran, yaitu segala sesuatu itu ada batas waktunya. Yang pertama,
batas waktu bagi orang fasik untuk berlaku jahat, untuk berlaku fasik. Sebelum Tuhan datang menghukum mereka kalau mereka tidak bertobat. Karena itu buat Bapak Ibu yang mendengarkan kebenaran ini, engkau tidak hidup takut akan Tuhan, engkau hidup berlaku fasik. Dengar baik, ada batas waktu. Nanti Tuhan akan datang dengan hukumannya kalau kita tidak bertobat. Dikatakan di dalam ayat yang ke-15 dari tulisan pemazmur ini, dikatakan gini, patahkanlah lengan orang fasik dan orang jahat, tuntutlah kefasikannya sampai engkau tidak menemuinya lagi. Hati-hati ketika kita hidup dalam tidak takut akan Tuhan. Tuhan akan patahkan kekuatan kita sebagai orang fasik dan orang jahat, sehingga kita tidak bisa lagi melakukan hal jahat dan hal yang fasik. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu ada batas waktunya. Batas waktu bagi orang benar yang ditindas sebelum Tuhan datang untuk menolong, untuk membela orang yang tertindas tersebut. Karenanya Bapak Ibu Saudara, engkau sebagai orang benar, mungkin hari-hari ini engkau sedang tertindas oleh karena kebenaran itu. Pesan firman Tuhan ini dengar baik. Ada batas waktunya engkau ditindas. Pada waktu Tuhan, Dia akan datang. Untuk apa? Menolongmu. Untuk apa? Membelamu. Tetaplah hidup dalam kebenaran. Nah, pemazmur berkata, ya, bahwa Tuhan itu raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Bangsa-bangsa lenyap dari tanahnya. Ayat ke-17, keinginan orang-orang yang tertindas telah kau dengarkan Tuhan. Ada waktunya keinginan orang tertindas itu didengarkan Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka dan memasang telingamu. Untuk apa? Memberi keadilan kepada anak yatim dan orang yang terinjak. Jadi ada waktu Tuhan akan menolong Bapak Ibu yang tertindas oleh karena kebenaran. Yang harus kita ingat dari kebenaran firman Tuhan ini adalah bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Tetaplah percaya, tetaplah setia. Jangan putus asa, jangan tawar hati ketika engkau mengalami penindasan. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkatin kita dan menguatkan kita. Seperti biasa, di akhir acara atau program ini, saya akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Buat Bapak Ibu Saudara yang hari ini mungkin kau hidup dalam tidak takut akan Tuhan, kau mendengarkan firman Tuhan ini bahwa ada batas waktu untuk nanti Tuhan akan menghukum. Engkau mau berkata sama Tuhan, Tuhan ampuni aku, taruh tangan kananmu di dadamu. Buat Bapak Ibu Saudara yang hari ini di dalam keadaan tertindas oleh karena kebenaran, engkau ingin dikuatkan oleh Tuhan, taruh tangan kananmu di dadamu, saya akan berdoa. Buat Bapak Ibu yang memiliki masalah atau apapun lainnya yang butuh dukungan doa, mari taruh tangan kananmu di dadamu. Saya mau berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Bapa, kau melihat tangan umatmu ini taruh di dada mereka. Mereka hari ini yang hidup dalam kefasikan, dalam tidak takut akan Tuhan, mendengarkan firman-Mu, ngambil keputusan untuk meninggalkan dosa, meninggalkan kefasikan. Tuhan, kuatkan mereka, ampuni segala dosa dan pelanggaran setiap kami ya Tuhan. Bapa mau berdoa juga bagi umat-Mu yang hidup dalam kebenaran dan mereka ditindas oleh kebenaran itu. Hamba berdoa Tuhan, kuatkan mereka untuk tetap setia melakukan kebenaran firman. Hamba juga doa bagi umat-Mu yang sakit, yang lemah, yang beban berat, yang susah. Tuhan, tolong mereka, mujizat-Mu terjadi atas mereka, yang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, bahkan yang berdosa diampuni oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa di dalam nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus. Kami mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah berdoa, percaya bahwa doa orang benar besar kuasanya, kita akan mengalami keajaiban, kemurahan, mujizat, pertolongan dari Tuhan kita. Haleluya. Tetap semangat, tetap sukacita. Salam sepakat. Haleluya.